Detasemen Khusus Anti Teror Polri, Densus 88 mengungkap jaringan terorisme yang merekrut anak-anak melalui platform media sosial dan game online. Ada 110 anak dari 23 provinsi di Indonesia yang teridentifikasi direkrut oleh jaringan teroris. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat teroris dan intelijen Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat sore. Selamat sore, Mas Leo. Ya, Mas Ridwan, kalau kita lihat ini saya terkejut dengan 23 provinsi, ada 110 anak dari 23 provinsi. Ini berarti relatif hampir rata ya radikalisasi yang terjadi. Ini apakah memang ada perubahan pola tertentu yang dilakukan oleh teroris-teroris atau seperti apa Anda melihatnya, Mas Habib? Ya, memang kelompok ini, Mas Leo, setelah mereka itu tidak punya lagi wilayah darat di Suriah, kelompok ISIS ini mereka bergeser ke Afrika, terutama Afrika Tengah dan Afrika Utara. Di Afrika mereka namanya Islamic State West Africa Province, ISWAP, dan juga ada ISCAP ya, Central Africa Province. Nah, berita-berita tentang ISIS di Afrika itu yang kemudian di capture, di screenshot gitu ya secara sederhananya, di capture, di screenshot, lalu diposting di platform-platform terbuka seperti misalnya Facebook, mayoritas Facebook, Instagram, Twitter, dan juga bahkan TikTok. Nah, dari situ kemudian mereka ini melihat ada respon nggak dari orang-orang yang nonton postingan itu, misalnya like atau komen gitu ya. Nah, begitu ada respon like dan komen yang positif, mereka kemudian di-approach atau bahasa sederhananya dijapri, dialihkan kemudian pembicaraannya ke platform yang lebih tertutup. Bisa menggunakan grup Telegram, bisa menggunakan Discord, bahkan melalui chat di fitur-fitur game online, Mas Leo. Nah, itulah yang kemudian radikalisasinya terjadi di situ. Mas Habib tadi menarik, Anda sempat sebut media sosialnya salah satunya Facebook. Yang saya tahu sih kebanyakan anak-anak muda yang belasan tahun jangan-jangan bukan tidak punya Facebook lagi. Jangan-jangan mereka tidak tahu apa itu Facebook. Itu sampai kepada mereka itu bagaimana kalau lewat Facebook, Mas? Ya, memang ada kelompok-kelompok yang memang menyebarkan melalui Facebook dan tidak kemudian secara spesifik memang targetnya anak-anak ya. Mereka kan random sebenarnya, Mas Leo. Dan memang yang terjaring ini tentu saja nanti Densus bisa menjelaskan, tapi anak-anak ini tentu saja tidak benar-benar kosong begitu ya. Pasti sudah ada semacam, mohon maaf, kayak jejak radikalisme yang lain. Misalnya, apakah dia pernah punya saudara yang terlibat di ISIS, kemudian misalnya apakah kemudian dia pernah punya keluarga, mungkin orang tuanya. Jadi memang tidak pure, tidak murni kemudian ini anak-anak normal lalu kemudian ikut begini. Jadi memang sudah punya semacam afiliasi awal. Nah, tapi tentu saja dikembangkan terus, jangan sampai kemudian mereka juga merekrut anak-anak baru itu. Jadi sebetulnya tidak khusus mengincar atau menyasar anak ya, bahwa ketika mereka mempost konten-konten ekstrim radikal itu memang untuk segala usia sebetulnya begitu ya, Mas? Betul, betul. Ya, tidak fokus memang, tidak fokus menyasar anak. Nah, ini kan yang diungkap adalah bagian dari pengejaran DPO-DPO yang memang datanya ada di Densus. Jumlahnya kalau tidak salah dengar itu sekitar 70 DPO. Nah, 5 sudah tertangkap dan memang dari 5 yang tertangkap ini ketahuan ternyata 5 ini yang groomingnya atau dia membina, bahasa sederhananya membina, itu dia yang membina anak-anak gitu. Jadi yang 5 tertangkap ini ketika dicek ternyata dia membina anak-anak gitu, Mas Leo. Spesialis anak-anak begitu ya? Yes, betul. Oke, kalau kita lihat datanya tercatat bahwa BNPT ya Mas Habib ya, 2023 sampai 2025 itu ada peningkatan signifikan radikalisasi online untuk anak-anak usia 20 sampai 17 tahun. Ada disebut-sebut lewat TikTok, lewat Telegram, dan lewat game online. Yang disebut itu ada Roblox, ada Free Fire, tadi kita tahu lewat kolom chatnya. Pertanyaannya, anak-anak ini sebetulnya apakah memang kondisinya adalah anak-anak yang tidak penuh di rumahnya, tidak mendapatkan asupan kasih sayang mungkin, atau menjadi korban bullying, atau seperti apa identifikasi anak-anak yang akhirnya ditangkap oleh Densus ini?
Yang justru kita bedakan ya antara yang white supremacy yang tadi Ah, dijelaskan oleh Pak Martinus sebelum kita live ini, ya, white supremacy atau neonazi atau hateful crime itu lebih banyak memang diakses oleh anak-anak, bahasa saya anak-anak yang tidak pernah terpapar Islam radikal, gitu ya. oh, Anak-anak pada umumnya lah, anak-anak awam gitu. Tetapi oke, kelompok-kelompok ISIS ini memang dia tidak bisa menyasar anak awam. Pasti hmm, dia sudah punya anak-anak yang punya minat khusus, ya, punya minat hmm, khusus terhadap wacana-wacana radikalisasi Islam. Karena oke, ISIS ini kan memanfaatkan jargon itu ya, memanfaatkan ya, jargon Islamnya itu. Jadi ya, membajak nama Islamnya sehingga hmm, kemudian menarik anak-anak ini. Nah, saya kira memang alertnya juga harus harus seimbang ya hmm, antara kewaspadaan terhadap ideologi ISIS, Islam ya, radikal ISIS, juga termasuk Mas Leo, kewaspadaan terhadap ideologi ekstremisme white supremacy. Yang hmm, mau tidak mau itu telah ada buktinya menginspirasi si ABH SMA Negeri 72 hmm, merakit bom dan melakukan ledakan. Jadi saya kira pemerintah tetap harus berfokus pada dua ini, dua paham ya, berbahaya ini. Jadi tidak ya. hanya salah satu saja. Jadi ekstrem kanan dan ekstrem kiri sama-sama harus diwaspadai. Kalau bicara ciri-cirinya ya, Mas Habib, kan ini tentunya bukan hanya sekali terpapar konten radikal lalu langsung menjadi radikal juga. Itu ciri-cirinya bisa tidak sih terlihat secara fisik anak-anak yang sudah mulai di grooming ini, Mas Habib? Ya, kalau yang ISIS bisa ya, yang ISIS itu kelihatan sekali mereka misalnya kemudian mengkafirkan tanda petik ya Mas Leo, Hmm, mengkafirkan sesama temannya yang agamanya Islam juga, tetapi tidak mau mengakui ISIS. Itu kalau dia sudah oh, mulai mengkafirkan itu sudah mulai ada indikasi awal. Lalu hmm, kemudian dia menceritakan misalnya kehebatan-kehebatan ISIS di luar negeri, terutama sekarang di Afrika. Kalau dulu hmm, mereka cerita tentang Suriah. Nah, kemudian kalau yang ketiga, mereka sudah mulai itu anti sosial dalam artian hmm, misalnya tidak mau hormat bendera, menganggap bahwa Pancasila ini haram. Nah, ini sudah mulai itu. hmm, Radikalisasinya berarti dia sudah kuat. Ini yang ya, yang ISIS. Kalau yang white supremacy itu lebih banyak mempertanyakan tatanan sosial. Misalnya tentang ABH yang 72 itu kan dia hmm, mempertanyakan kalau memang Tuhan itu ada, kenapa masih ada kemiskinan? Kenapa masih ada ya, ketidakadilan? Nah, ya. jadi dia lebih banyak mempertanyakan hal-hal yang esensial secara filsafat. Ini yang bedanya di situ. Yang bisa kita lakukan yang paling visible ya, yang paling masuk akal untuk meredam lah, menghilangkan maksimal mungkin susah ya Mas Habib. Tapi meredam konten-konten radikal ini apa? Apakah memang misalnya dengan memblokir game begitu atau medsos seperti Australia sudah mulai atau seperti apa Mas Habib? Yang pertama tentu saja dari sisi pemerintah, saya kira sudah saatnya rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber yang Hmm, sekarang berada di DPR itu disahkan, Mas Leo. hmm, Karena rancangan undang-undang ini akan memberikan legitimasi kepada pemerintah, khususnya kepada Badan Cyber dan Sandi Negara, hmm, untuk lebih melakukan agresif hmm. terhadap pembatasan website berbahaya. Ya, Oke, itu agresivitas dalam konteks baik ya, maksudnya ya, pemblokiran, tapi ya, situs-situs yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira patroli cyber, kan ada hmm, cybercrime, ada IT, NPT, ini juga harus terus berjalan, walaupun belum baik, ada undang-undang KKS tadi. Nah, yang ketiga, ini agak klise, tapi peran orang tua itu saya kira hmm, paling signifikan hari ini. Ketika hmm, orang tua ini tidak tahu apa yang diakses anaknya, laptopnya anaknya buka ya, website apa, harus tahu anaknya ya. chat dengan siapa, nah Ya. disitulah yang kemudian menjadi pintu awal. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini menyumbangkan juga bagi kewaspadaan kita semua supaya anak-anak kita bisa kita lindungi. Terima kasih pengamat terorisme dan intelijen Ridwan Habib sudah mencerahkan kami. Mas Habib, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.